Pemirsa, temukan sejumlah kekurangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan percepat pelaksanaan vaksin bagi tenaga kesehatan. Salah satunya dengan memperbanyak jumlah penerima dalam satu sesi vaksinasi. Saat meninjau pelaksanaan vaksin untuk tenaga kesehatan di Solo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan sejumlah kekurangan. Salah satunya pada tahapan pendaftaran karena jumlah peserta yang registrasi tidak sesuai dengan kemampuan Vaskes. Untuk itu, Ganjar akan melakukan sejumlah terobosan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga medis dan nantinya bagi warga penerima vaksin. Jangan terlalu kecil kan, karena kalau itu bisa disebar. Apa sih motor gimana? Kita akan lakukan percepatan. Kemarin sudah bicara dengan Pak Menkes bahwa sistem pendaftaran menggunakan sistem itu nampaknya harus ada terobosan. Prakteknya yang sudah daftar di sistem, terus kemudian mereka waktunya tidak bisa sesuai, akhirnya seperti hari ini terjadi hanya pagi tadi 8 ya Pak ya? Pagi tadi 8 ya? Hanya 8, padahal sebenarnya tahap pertama mestinya 15 kan sayang. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencanangkan gerakan donor plasma. Ikut sertanya Erlangga untuk donor plasma menjadi pertanyaan publik kapan Ketua Umum Partai Golkar itu terinfeksi COVID-19. Karena Erlangga tidak pernah mengumumkan kepada publik bahwa dirinya terpapar virus corona. Di akun Instagramnya @erlanggahartarto_official, ia mengucapkan syukur dan menyatakan bahwa pendonor plasma merupakan bagian rasa syukur untuk membantu sesama yang membutuhkan, khususnya kepada pasien COVID-19 yang membutuhkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kapan Airlangga Hartarto positif COVID-19 karena tidak pernah ada pengumuman kepada publik. Sikap Erlangga ini menuai kritik karena dianggap berbeda dengan 4 menteri lain yang terkena virus corona dan mengumumkannya. Juru bicara Kementerian Perekonomian menyebut Erlangga sempat terdeteksi positif COVID-19 di tahun 2020. Meski demikian, Sekretariat Presiden juga tidak pernah menerima pemberitahuan resmi apabila Erlangga sempat positif COVID-19. Nah, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat siang, Pak Ngabalin. Ya, selamat siang. Baik, Pak Ngabalin, kami ingin mengkonfirmasi apakah pihak Istana mengetahui terkait Menteri Perekonomian Erlangga yang pernah positif COVID-19? Ya, yang paling pertama mungkin, Stefani, yang paling pertama yang harus dipahami dan dimengerti itu bukan persoalan seberapa jauh pengetahuan kita terhadap apakah Pak Erlangga itu terkena COVID, virus atau tidak. Tapi yang pasti bahwa dalam posisi seperti hari ini memang harus kita membutuhkan informasi yang valid supaya harus bisa juga memberikan dorongan kepada semua pihak dalam rangka bagaimana posisi dan kedudukan Pak Erlangga. Itu sebetulnya yang paling penting. Makanya saya tadi juga melakukan koordinasi dengan teman-teman untuk mendapatkan informasi. Karena begini, kemarin pada waktu banyak kawan yang flu dan influenza lah begitu, kemudian mereka tes antigen, dikabarkan tentang reaktif. Maka posisi itulah yang saya kira harus kita perlu melakukan klarifikasi agar publik juga bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar. Kira-kira begitu. Baik, Pak Ngabalin, karena sempat muncul persepsi kemudian bahwa Istana terkesan menutup-nutupi begitu. Bagaimana klarifikasi dari pihak Istana? Bukan. Tidak mungkin Istana mau menutup-nutupi informasi-informasi yang terkait dengan pejabat publik, apakah para menteri, apakah Menko. Karena ini kan hal yang biasa. Orang terkonfirmasi dengan virus COVID-19 itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah di ruang publik. Itu kan hal biasa, tinggal bagaimana kita bisa konsentrasi terhadap, bisa tidak panik, kemudian bisa menghadapi dengan baik, dan kalau dia harus diusulkan untuk harus melakukan isolasi mandiri dan lain-lain sebagainya,
Jadi tidak mungkin Istana Negara bisa mau menutupi informasi-informasi yang terkait dengan pejabat publik. Baik, dan lalu kapan tepatnya Menko Erlangga ini positif COVID-19 dan berapa lama isolasinya, informasi yang Anda ketahui Pak Ngabalin? Kalau nanti iNews TV mungkin sore atau siang lagi nanti ada siarannya, saya insya Allah pastikan untuk bisa memberikan jawaban secara seutuhnya. Ya, karena saya kan juga di kantor staf presiden itu tidak semuanya kita bisa melakukan kontrol kepada para menteri, koordinator dan lain sebagainya. Kan KSP itu sebagai delivery unit kan, jadi kerja-kerja yang memang terkait langsung dengan Bapak Presiden. Tapi karena iNews harus saya hadir untuk bisa memberikan keterangan, maka saya meminta waktu dan kesempatan dari iNews TV untuk bisa mendapatkan informasi yang sempurna. Baik, kami akan tunggu informasinya, tapi kami juga ingin tanyakan Pak Ngabalin, ini memang jika ada menteri yang positif ini, apakah ada kewajiban untuk memberitahu kepada Presiden? Ya, saya kira tidak ada hal yang diatur terkait dengan masalah apakah menteri atau Menko itu terkonfirmasi COVID, tetapi dalam etiknya kan memang harus seperti itu. Kenapa? Karena apalagi dalam posisi Pak Menteri ya, Pak Erlangga. Baik. Saya kira ini bukan satu informasi yang harus kita permasalahkan di publik. Ya, jadi saya mau bilang juga supaya ya, kita bisa juga memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Insya Allah Pak Erlangga baik-baik saja dan beliau akan sehat, dan saya kira Bapak Presiden pasti tahu kalau umpama para menteri atau para Menko itu terkonfirmasi dengan virus 19. Baik, terima kasih Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf kepresiden telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kawasan wisata super prioritas Kuta Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat terus berbenah untuk menarik kunjungan wisatawan. Kini wisatawan bisa menikmati keindahan alam Kuta Mandalika dengan menggunakan sepeda listrik yang merupakan buatan masyarakat lokal. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah dan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Abdul Bar M. Mansur menjajal sepeda listrik buatan lokal. Di sela-sela kunjungan kerja di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sepeda listrik buatan masyarakat lokal ini bisa menjadi alternatif transportasi ramah lingkungan yang sangat cocok untuk berkeliling menikmati panorama alam dan udara segar di kawasan Kuta Mandalika. Mungkin kualitasnya kurang, harganya sedikit lebih mahal, tapi ada cost of learning. Jadi ada biaya pembelajaran, ada feedback, lambat laun kita akan bangga punya produksi kita sendiri. Menyambut perhelatan MotoGP 2021, seluruh infrastruktur pariwisata di kawasan wisata Mandalika tengah dipersiapkan sebaik mungkin. Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama membangun salah satu destinasi super prioritas ini. Insya Allah semua akan rampung, selesai, sehingga Oktober 2021 ini kita siap menyambut MotoGP. Jadi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat. Pemerintah saat ini tengah berusaha keras untuk mewujudkan penyelenggaraan balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Bahkan Presiden Jokowi sudah memberi arahan agar mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan demi terselenggaranya ajang bergengsi tersebut. Diharapkan penyelenggaraan MotoGP dapat ikut membangkitkan pariwisata dalam negeri di masa adaptasi kebiasaan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga daging sapi melonjak, pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek mogok mulai hari ini hingga Jumat depan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.